Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas salah satu sosok. Loh, kok sosok? Ini apa astral kali ya? Iya, namanya Bapak Egy Sujana. Nggak kenal. Jadi, Kalian kan Gen Z nih. ya, Kalian kenal nama itu? Enggak, kita kenalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu loh. yang positif-positif aja ya. Aja. Ini politisi senior nih. Oke, Oh, politisi gitu. senior. Lebih tua dari saya. Oh, Kan saya udah tua, dia lebih tua lagi. waduh. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat ya Pak. Nah, kenapa dia? Jadi Pak Egy Sujana ini Bang, dia adalah salah satu orang yang dilaporin Pak Jokowi terkait kasus ijazah palsunya Pak Jokowi gitu. Nah, kan baru-baru ini kalau nggak salah tanggal 8 Juli lalu ya, dia tuh menghadiri undangan klarifikasi penyidik Subdit Keamanan Negara. Nah, abis itu dia wawancara lah sama wartawan Bang. Sebelum dari situ si Egy Sujana ini datang, ya ada beberapa orang lagi yang datang selain Egy Sujana yang terlapor. Ada Rismon, ada Roy Suryo, ada Kurnia yang memang udah dilaporin ya. Tapi Dokter Tifa nggak hadir Bang, katanya sakit berhalangan hadir. Sakit Nah, Iya, nah pas di wawancara wartawan si Pak Egy Sujana ini bilang Bang kalau misalnya dia tuh nggak mau dilibatin dalam kasus itu. Jadi dia bilangnya gini Bang, saya tidak mau dilibatkan dan dituduh sama seperti Roy Suryo dan Rismon karena 2 bulan ini saya tidak terlibat aktif dalam persoalan yang mereka selalu angkat dan katakan tentang ijazah Jokowi yang dituduh palsu. Nah loh, padahal setahu aku ya Bang ya, Pak Egy Sujana ini adalah salah satu orang yang memulai ini semua. Otaknya, dalangnya. Memulai ini semua tuh artinya apa? Yang pertama kali dia nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, maksudnya yang kayak melaporkan gitu. Melaporkan ke polisi. ke polisinya 2024. 2024. Iya, kalau misalnya yang ijazah palsu Pak Jokowi kan udah dari 2022 ya, udah dari lama. Nah, dia malah bilangnya gini Bang, karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir saya nggak pernah bicara, saya baru bicara lagi kurang lebih tadi. Maksudnya pas lagi diwawancara ya. Kan 2 bulan ya? 2 bulan nggak ngomong apa-apa gitu kan. Gitu. Iya, terus habis itu berarti ya saya ya nggak terlibat dong kayak gitu katanya si Pak Egy Sujana. Nah, terus Kok iso? gitu. Karena kan Pak Egy ini yang bener-bener kehadirannya sangat ditunggu-tunggu para Mungkin saya perlu kasih catatan tambahan. Dia itu adalah ketua TPUA. dari sebuah tim yang namanya tim TPUA. penggerak ulama. Tim pembela ulama dan aktivis. Iya Nah, benar. yang seperti tadi dikatakan Anak Egra, abah Bang. Nggak nanya. kemungkinan besar sih. Kemungkinan besar Kemungkinan ya. besar, oke. Ini geng-geng Tifa gitu. Oke, boleh. Jadi mereka lah yang pertama kali melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu ke polisi. Ya, jadi kalau sekarang dia bilang saya nggak ikut-ikut loh. Ya. Kok jadi kayak cuci tangan gitu. Karena kan dia katanya sakit kan Bang, yang dia 2 bulan Oh, iya, 2 bulan ke berobat Malaysia, gitu. iya. Nah itu sebenarnya orang-orang pada nunggu nih gimana nih Pak Egy, karena kan istilahnya orang melihat dia penggeraknya, Iya. penggerak apa ya untuk melaporkan Yang pertama kali kali pencetusnya dia kok, tapi tiba-tiba ngomong kayak gini. Bahkan Pak Egy ini katanya keluar ruangan karena di dalam ruangan itu lagi bukan interogasi sih, semacam ditanyain soal pencemaran nama baik yang dilakukan Pak Roy sama Pak Rismon kan, karena dia ngerasa nggak terlibat katanya, jadi dia keluar tuh dari ruangan itu. Gue nggak ikut-ikut nih. Gue nggak ikut-ikutnya. Lo yang berdua wawancarain tuh si Roy sama Rismon gitu, jadi kayak aneh nih, kayak mungkin dia nggak tahu ya, bukan nuduh, mungkin nggak ke lapangannya langsung kali ya, mungkin yang ke lapangannya nih si Pak Roy, Pak Rismon. Ke lapangan langsung tuh Lapangan dalam hal apa Menuduh ya? atau Menuduh gimana? dan Nggak, gini. melanjutkan. Dia tuh lebih dari ke lapangan dong. Mastermind Dia ya? itu melapor ke polisi. Artinya memang ingin agar ini diperkarakan nih. Iya. Ya. Nah, ketika itu berlangsung, pemeriksaan oleh polisi berlangsung, barulah kemudian Roy dan Rismon ikut. Oke, jadi awalnya Pak Egy Sujana dulu nih. Pak Egy Sujana dulu. Ya, kemudian barulah Roy sama Rismon ikut. Tapi Pak Egy bilang katanya penyelidikan terhadap dia nggak mau disamain sama
Pak Roy dan Pak Rismon. Nah, makanya saya mau bilang dulu nih, saya jelasin dulu ya. Ah. Nah, ini gara-gara itu semua, Ah. kan ada yang dinyatakan di laporan ke polisi, Ah. ada yang ngomong aja nih, dia bikin acara misalnya, Konferensi pers gitu lah ya atau nggak harus konferensi pers, misalnya podcast, podcast. Oke. misalnya diundang oleh TV One, oleh Iya, iNews, iya, segala macam, Oke. dia ngomong lah segala macam nih orang-orang ini kan, Oke. apakah itu Tifa, apakah itu Roy, Rismon. apakah itu Rismon, apakah itu Egy, ya. Iya. Ah. Nah, memang yang paling sering diwawancara tuh memang bukan Egy. Oh iya. Egy itu hampir-hampir tidak pernah diwawancara. Benar. Ya, tidak pernah. Kita nggak pernah lihat tuh tampang dia muncul di Iya. layar televisi. Kan yang muncul orangnya itu lagi tuh. Iya, Roy Suryo. Iya. Ada Roy Suryo, ada Rismon, ada Tifa, ada siapa? Kurnia. Ada satu lagi tuh yang bapak-bapak juga. Anyway, saya mau bilang bahwa Rizal Fadilah kali ya. Rizal Fadilah, ya. Tapi itu kan nggak berarti bahwa dia nggak ngomong, Iya juga ya. ya. Bahwa hanya karena dia itu tidak cukup sering diwawancara, dia juga ngomong. Dia juga sampai kemarin masih bilang apa tuh yang kamu bilang tadi? Oh, jadi penonton, jadi sebelum dia ngomong nggak mau dilibatin, itu sempet kayak dia diwawancara wartawan, terus dia bilang katanya ini tuh kasus masih nyudutin Pak Jokowi lah. Ini kasus nih udah lama dari 2022 dia bilangnya. Terus abis itu dia ceritalah soal kasusnya. Ya dulu tuh saya hanya lawyer dari klien saya, Bambang Tri. Nah terus tapi malah Bambang Tri yang ditangkap, kan saya cuma lawyer. Pokoknya dia jadi cerita lah. Tapi intinya tuh dia bilang Pak Jokowi ini pembohong. Kenapa pembohong? Dari dulu tuh saya nungguin dia ngasih lihat ijazahnya ke publik tapi nggak pernah. Nah sebenarnya seharusnya katanya Pak Jokowi tuh kasih lihat aja ijazahnya ke publik, case close. Kalau misalnya enggak, ya saya tetap kejar sampai kapanpun, kata Egy Sujananya. Terus dia bilang, saya juga kalau misalnya emang literally asli, saya juga berani buat minta maaf, katanya gitu. Nah, jadi artinya kan walaupun dia barangkali tidak sesering diwawancara dari yang lain, dia tuh emang juga bikin pernyataan semacam itu yang menuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Oke? Nah, sekarang ini ada banyak perkara hukumnya. Ya. Kemarin misalnya Anda mendengar Pengadilan Negeri Solo ya, mengatakan bahwa ini bukan urusan kita katanya. Ya, ada yang itu, ada yang macam-macam lagi ya. Tapi salah satu yang terpenting menurut saya adalah yang laporannya Pak Jokowi ke polisi. Kenapa? Karena ini adalah kasus pidana. Pencemaran nama baik. Penyebaran nama baik. Penyebaran hoax. Paling tidak pencemaran nama baik lah ya. Pak Jokowi bilang saya udah difitnah sefitnah-fitnahnya. Kan dia marah sekali tuh. Ya. Bayangin dari tahun 2002 udah dibilang ini asli. Dari 2022 udah dibilang diulang. Sekarang kayaknya Pak Jokowi udah fed up kalau kata orang Inggris tuh, udah muak pengen muntah gitu. Kalian kok udah berulang, UGM udah bilang asli. Bareskrim bilang asli. Siapa lagi yang ngomong? Itu udah asli masih juga. Nah, karena itulah si Pak Jokowi rupanya menganggap bahwa ya udahlah supaya orang berhenti nih memfitnah saya bawa ke pengadilan, saya bawa ke polisi. Ini menjadi kenapa saya bilang itu yang paling penting, paling serius, karena kalau terbukti itu memang pencemaran nama baik, terbukti bahwa Roy, Rismon, Egy, Tifa itu semua fitnah, menurut kalian apa akibatnya? Penjara. Bisa pasti kena penjara, dan itu bisa 6 tahun atau berapa gitu. Ya, pencemaran nama baik itu. Makanya ini yang paling besar nih sebetulnya. Nah, polisi baru saja menyatakan kita udah lihat ada cukup bukti agar itu dinaikkan ke proses penyidikan. Dari penyelidikan ke penyidikan. Dari penyelidikan ini kalau penyelidikan tuh masih ngumpulin data bla 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 bla. Kalau udah cukup kuat nih, diangkat jadi penyidikan. Artinya si 5 atau 6 orang yang tadi disebut itu akan bisa dijadikan, belum dengan sendirinya, tapi bisa dijadikan sebagai tersangka.
Kalau dia jadi tersangka, ya tinggal dibawa ke pengadilan. Oke? Nah, saya duga nih. Takut. Nah, Mulai takut ya. Istilahnya Fani. ini Bang, Gen Z, jiper. Jiper, oke. Suren. maaf ya, jiper tuh bahasa kami dulu. Oh iya. Suren. Suren itu artinya apa? Jiper. Jiper, takut ya. Udah kicep Suren. duluan. Kena mental. Kena mental. Cuman dalam hal ini kita harus lihat ternyata ada bedanya nih bro, sis. Kenapa tuh? Gini, biar gimana pun nih, saya nggak tahu Anda termasuk orang yang sebel atau enggak ya, sama gaya-gayanya Roy Suryo, Rismond gitu ya. Tapi mereka itu sekarang itu dengan sangat berani bilang nggak apa-apa. Oh iya, aku nonton lagi. Nonton Dia kan? bilang kayak gak apa-apa. 85 pertanyaan 55 halaman kalau nggak salah kan Roy Suryo tuh. Gak apa-apa. Saya oke aja. Gak apa-apa nih konteksnya. Kayak maksudnya dia ditanya-tanya nggak masalah, nggak apa-apa. Ini Jadi gini, lo tuh mau dijadiin tersangka loh. tapi nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Oh langsung aja. Katanya ini kabar buruk nih bagi yang ngelaporin saya. Saya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi sangat berani. Kayak Patau deh Bang, nangis nggak itu pas ditanya? Takutnya. oh Tifa, kita nggak tahu Tifa nih, Iya nggak datang. nggak datang kan? Jangan sakit kepikiran. Bicara kalau sakit karena kepikiran. Selambung gitu. Saya seorang ibu. Kepikiran. Tapi kembali ke tadi. Siapa si Roy, Ya. si Rismond, Ya. itu memang nekat kali ya. Kan dalam pandangan saya nih, ini udah hampir pasti asli lah. Iya. Ya polisi aja udah sampai tahap kayaknya kita naikin nih dari penyelidikan ke Ke penyidikan penyidikan. berarti emang Ada alasan nih. Iya. Ya kan, emang ada nih alasan untuk menduga mereka itu mencemarkan nama baik. Itu kan kurang lebih kesimpulan kita apa? Bahwa Emang seserius ini gitu loh laporan. nggak, artinya polisi udah menangkap bahwa ini benar, ini ijazah benar nih. asli. Iya. Kalau dia masih meragukan keaslian ijazah, kan belum akan diajukan ke penyidikan dong. Iya, betul. Benar. Ya. Jadi kayaknya sih serius nih kali ini. Tapi Rismond sama Rismond Roy DKK, Suryo, hah? iya berdua lah. Ya, Yang muncul kan cuma Iya, berdua ya. Berdua. Iya. Ini betapapun Anda mungkin nggak suka atau apapun, dia emang nekat orang-orang, emang berani lah. Berani. Salut sih. Salut, ye, Dengan senyumnya gitu kan, gak apa-apa. nggak apa-apa. Bahkan ketawa. Iya. Aduh. Kalau memang saya merasa kalau saya salah, kelihatan dong katanya. Tapi ini Bang, kan maksudnya si Pak Egy bilang, ya saya nggak bisa dong dilibatkan gitu aja ya, kayak cuci tangan gitu lah. Cuman nih kalau misalnya ternyata, kita kan nggak tahu ya berkas-berkasnya Pak Jokowi itu dalam pelaporan itu merujuk ke siapa aja. Ya of course Roy Suryo udah paten tuh pasti masuk kan. Cuma kalau ternyata ada nama Pak Egy, nggak bisa dong dia ngebantah, maksudnya enggak lo sih nggak mau dilibatin, maksudnya kan itu prosedur hukum kan. Iya. Kayak lo nggak bisa tiba-tiba ngilang kemana gitu. Ini kan. hukum kan, bukan yang Ih nggak mau ya, hapus ecek-ecek nggak nggak gitu. mau. Enggak, gue nggak ikutan, enggak. Iya, walaupun memang sebetulnya kan sampai sekarang belum pernah dinyatakan secara resmi ya. Yang dilaporkan oleh Jokowi itu adalah 5 orang itu kan. Iya. Jokowi lagi. Roy Suryo, Rismond, Rismond, Tifa. Egy, Tifa sama siapa tadi? Kurnia, Ada Kurnia ya. Rizal Fadila. Ya. Nggak pernah sih polisi bilang begitu ya. Iya. Ya. Tapi mengingat jawaban si anaknya Pak Oto sih Yakub. Yakub kan menyebut ya, ada antara lain Egy. Nah, dalam hal ini yang Cindy sebut tadi benar. Dia nggak bisa mengatakan bahwa saya nggak ikut-ikut. Maksud saya adalah gini. Ya nanti kalau di pengadilan ketika udah diperiksa dia bisa ngomong begitu ya. Saya nggak ikut-ikut. Oh bisa Bang. Ya bisa tuh artinya bukan berarti ini ya bisa Bebas, aja. oh. Bisa Bebas. aja. Ya misalnya gini, saya nggak pernah ngomong gitu, Pak. Ini ada kalimat. Nah iya maksudnya gitu. Ngerti nggak? Oh iya I see. Ada ya. Saya nggak bermaksud begitu. dia Itu ngomong. bukan saya yang ngomong kayak gitu kan. Itu AI. Siapa Pak jadi ngomong? Anu. AI. Tiba-tiba. Misalnya gitu ya. Nah itu kembali ke kamu. Ya nggak bisa dong polisi bilang kami udah pelajari. Nah, Pak Yakub
Hasibuan sudah melaporkan nih. Katanya Bapak ngomong gini. Saya udah cek ke media, ya. Ternyata benar ada kalimat itu. Udah ada saksi yang bilang, iya saya dengar Pak Egy ngomong begitu, ya. Itu mau nggak mau, dia akan diperiksa sebagai tersangka. Bukan saksi. Saksi itu kalau misalnya tahapannya cuma bahwa dia itu melihat gitu, misalnya iya saya pernah atau bukan ngomong langsung ya. Ya kalau dia bilang enggak saya nggak pernah ngomong gitu, mungkin dia diperiksanya sebagai saksi. Tapi kalau udah jelas-jelas nih, udah jelas-jelas ini ada di televisi rekamannya bahwa bilang wah Pak Jokowi pembohong. Bahkan dia sampai ini nggak sih Kang, dipanggil ke polisi, terus dia bilang gini Bang Gerak ya, kalau misalnya sampai detik ini bukti jasa fisik tidak ditunjukkan, saya walk out beneran. Iya saya pergi. Ya. Tapi kan pernah dong. Walaupun kalau begitu itu barangkali nggak sampai tahap dia pernah bilang bahwa itu Pak Jokowi itu palsu kan? Kalau kalimat yang tadi. Iya. Tapi barangkali kan ada. Saya duga sih ada. Ini kan udah sejak lama, ya. Ini tokoh lama nih, ya. Seperti saya katakan, dia lebih tua dari saya. Iya, oke, benar. Kamu tahu nggak bahwa dia itu adalah dulu nih adalah timnya siapa dalam pertarungan politik? Pak Prabowo. Timnya Pak Prabowo dulu. Ketika Pak Prabowo masih bukan berantem. Nggak berantem sih, bertarung. Karena ketakutan kesannya kan kayak negatif banget. Ini anak-anak Z emang ini. Kita menjaga perdamaian. Tapi saking udah lamanya 11 tahun yang lalu usiamu baru berapa? 13. Ya, 14. Ya belum ngikutin politik lah ya. Iya, belum. Nah ketika itu dia udah menjadi orang yang Garis keras. anti Jokowi. Oh my God. Okay. Anti Jokowi banget. Istilahnya dia di garda terdepan tuh. Garda terdepan. Ya. Nah dia itu waktu itu terkenal misalnya ada beberapa kasus hukum yang menyangkut dia. Makar. Dia pernah dituduh sebagai orang yang terlibat dalam aksi makar. Wow. Waktu tahun 2019 kalau nggak salah ya, atau 2014. 19 I guess. 2019 ya. Ini salah satu lah. Kayaknya. Kan ada 2 kali. Iya, Pilpres, ya. Tapi sebelum yang makar dia itu juga misalnya yang menuduh Pak Jokowi itu maaf ya keturunan PKI. Dia yakin banget tuh waktu itu. Ini PKI nih orang gitu loh. Lah. Ini makarnya apa dulu ya Bang? Karena Nah ini ada 2 nih ya. Iya. Kalau ini bukan makar yang ini, tapi dia nuduh PKI dulu. Oke. Ya, dia nuduh PKI. Dan itu adalah sesuatu yang buruk dong. Kalau kamu dituduh PKI nih, itu kan bisa menghancurkan peluang politik kamu kan? Iya. Oke. Nah terus dia pernah bilang ini agak rasis dalam artian sebenarnya kurang menyenangkan untuk disebut, tapi dia pernah bilang Jokowi itu keturunan Tionghoa. Iya, keturunan ya. Tionghoa. Cuma gara-gara mata Pak Jokowi sipit ya. Padahal kan enggak lah. Ini Jawa banget. Iya. Jawa banget. Tapi nggak tahu ya dalam rangka menjatuhkan reputasi. Ada aja orang mau dikorek-korek. Gitu, ya. Tapi ternyata orang nggak terpengaruh. Artinya memang ya bagus lah, artinya kalau kamu dihina Tionghoa itu nggak dengan sendirinya kamu hancur reputasinya. Dia juga bantu 212. Oke. Ingat nggak 212 itu apa? Gerakan yang itu yang Ahok 212. Yang Rizik kan? Rizik Syihab. 2012 ketika ingin menjatuhkan siapa namanya? Ahok dalam untuk memenangkan siapa? Anies Baswedan. Abah. Sang Abah. Abahnya Cindy. Tercintanya Cindy. Ya. Jadi dia tuh sering memang begitu. Nah, tapi salah satu yang tadi kamu sebut secara spesifik itu adalah dia juga dituduh terlibat dalam aksi makar, people power nama dia. Jadi dia ketika itu saya lupa tahun berapa itu mengajak orang-orang untuk menggulingkan Pak Jokowi. Oh, karena kalau yang aku dengar ada lagi Bang. Apa? Jadi Oktober 2019 itu dia dipanggil sama Polda Metro Jaya karena dia dianggap terlibat dalam satu grup WhatsApp yang sedang ada rencana untuk
upaya makar penggagalan pelantikan Pak Jokowi Maruf. Oh iya, Jadi, itu kali ya. Nah, itu di kelompok itu ada bestinya dia tuh inisialnya SH yang akhirnya dijadiin tersangka. Nah, ternyata dia sama kelompokannya ini si Egy. Syahganda ya? I don't know, SH inisialnya. Bukan. Syahganda enggak. Nah, itu dia kayak diminta, Pak Egy kasih dana dong buat pembuatan bomnya gitu. Karena kan katanya bomnya mau dilempar ke apa sih istana yang pelantikan itu gitu. Terus juga katanya mau ada diskusi ide buat ngelepasin monyet-monyet liar kayak gitu. Monyet-monyet liar. Iya, ke istana. Ekstrim gitu. Iya, beneran. Jadi kayak makanya aku pas perhatiin banget nih, makannya yang mana ya? Apa people power, apa ini ada lagi nih soalnya. Ya mungkin gitu. itu people power tuh salah itu. satu upayanya atau mungkin monkey ya. power. Bisa. Bisa. Ya jadi kayak banyak banget berarti. Iya. Emang direkam jejaknya dia gitu. Dia itu dulu kuliahnya sarjana hukum. Jadi dia emang lawyer. Walaupun S2 S3-nya sih di IPB. Oke. Pertanian. Sorry out topic Bang. Kan dia politisi PAN. PAN tuh yang dukung. Bukan PAN deh. Bukan ya? Bukan. PAN. Dia partainya itu partai yang nggak lolos pemilu, partai apa gitu yang Islam gitu. Kan di berita-berita politisi PAN kan. Oh, politisi PAN ya, bisa jadi. Nah, makanya ini Tapi bukan anggota DPR, nggak lolos. Oh, oke. Ya. Ini dukung. Makanya aku kenapa nanya partai dukung siapa nih kan PAN waktu itu. Tapi kan PAN waktu itu Amin Rais gayanya. Oh iya. Jadi emang gaya-gayanya sih kurang lebih sama tuh. Satu No wonder. No wonder sih. Islam yang anti Jokowi gitu Konservatif loh. gitu ya. Benar. Kacau. Jadi di masa lalu tuh memang dia adalah orang yang penuh dengan kontroversi dan sangat berani kalau lagi marah-marah ya. Jadi pernah menghina agama lain lah. Dia menurut dia tuh ketuhanan yang Maha Esa tuh yang benar tuh cuma Islam misalnya. Iya, yang ketuhanan Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang itu kan. Itu kan dia tuh. Iya. Oke. Nah, jadi tapi kalau sekarang kalau di akhirnya kena kasusnya tentang ijazah palsu, kan memang kayak downgrade banget ya. Betul. Iya juga. Dari dulu yang gede-gede sampai mau makar, sekarang cuma soal ijazah. Iya lagi. Tapi ternyata kena, misalnya, makanya dia buru-buru kali ya, dia kepengen melepaskan diri dengan mengatakan, saya nggak ikut-ikut tuh. Berarti dia ibaratnya ini nggak sih pengkhianat TPU? Baru mau ngomong. Karena ada yang bilang dia pengkhianat TPU kan. Karena kan dia istilahnya wajahnya mewakili wajah TPUA, itu tiba-tiba dia ngomong enggak, jangan libatkan saya tidak terlibat dan nggak tahu apa-apa. Jadi kayak wah, karena aku lihat dari konten-konten yang mungkin pro TPUA ya Bang ya, jadi kayak Egy Sujana nih udah ditunggu-tunggu loh selama 2 bulan, pas datang malah cuci tangan, pengkhianat gitu. Yang ngomong itu siapa? Ada aku lupa nama akun. Nggak, artinya itu sebuah akun TikTok yang memang pro mereka, pro TPUA, anak Abah. Iya. Sangat terang-terangan sekali anak Abah ya. Mungkin mereka pas ngelihat, wah, siapa namanya? Egy udah pulang nih ke Indonesia. Nah, ekspektasinya kan benar-benar ngomong yang iya saya sangat ini berkoar-koar gitu. Tiba-tiba ngomong saya tidak dilibatkan ya. Kecewa, sakit langsung, ya kan. Pengkhianat gitu. Langsung. Iya juga sih. Pengkhianat, masuk ke cuci tangan gimana? Iya. Kan menurut saya sih mestinya dia mungkin lebih bijak kali ya mengatakan bahwa bahkan sebetulnya salah satu yang terpenting menurut saya adalah kalau saja mereka minta maaf nih, tapi betul. Bukan sekarang, dulu kemarin tuh ketika mulai misalnya ketika UGM bilang ini ijazah asli gitu ya, iya. Kan apa salahnya sih mereka bilang ya? Iya. Ya udah. Kalau gitu kita minta maaf ya, karena kita masih menganggap itu adalah sebuah ijazah palsu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mereka gulirkan terus, ya makin lama makin ini nggak sudah bawa aja. Polisi bilang asli, Pak polisinya malah dituduh, wah ini dia kena intervensi, ini tidak berani. Benar. Iya. Kan ya apalagi gitu. pengadilan Solo juga kayak, dibilang, kok gak berani mengadili kasus ini, pasti kena intervensi juga. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan di benak aku sih Bang, mungkin kesannya susah tapi aku pengen bertanya-tanya gitu, kayak kan sebenarnya dia nih udah gerakin kasus ini dari lama kan, terus
all of sudden dia di tahun ini bilang dia tidak mau dilibatkan. Apakah memang ada indikasi dia pengen mengkambing hitamkan teman-temannya atau apa, dan atau mungkin memang sebenarnya niatnya karena terpojok aja gitu. Karena kan ngelihat dari rekam jejak sebelum-sebelumnya, dari 2019 dia bener-bener sebenci itu sama Pak Jokowi, terus dia ngelaporin dari 2024 sampai sekarang, dia akhirnya it turns out kayak dia nggak mau dilibatkan tuh. Kenapa sih sebenarnya? Apa dia memang sengaja ada upaya mengkambing hitamkan si Pak Roy dan lain-lain, atau memang dia udah ngerasa dia kalah, dia terpojok dan dia nggak mau dipenjara? Apa gimana nih Bang? Sabar, abis ini jangan overthinking soal Egy Sujana kan. Ntar kebawa mimpi. Ntar kebawa Ini sudah saya mimpi. pikirkan dari malam, gak canda ya. Menurut lo gimana? Nggak tahu sih, menurut aku sih kayak karena udah panik aja. Panik ya? Panik Kalau aja. menurutku ya lebih karena udah terpojok. Kan gini, justru menurut saya ini menunjukkan bahwa hampir pasti memang ijazah Jokowi itu Asli. Asli. Oh, oke. ya. Tapi menurut saya seharusnya kesadaran tentang ini ijazah asli itu sudah disadari tidak baru-baru ini, tapi Udah dari lama. tadi saya bilang lah UGM aja udah ngomong begitu. Ya, yang mereka ingat nggak yang cerita mereka datang ke UGM rame-rame, Iya, yang Iya. ada yang Kurnia. mobilnya ketahan gitu kan, Heeh. Kena truk. karena sini. truk disabot. Disabotase. Tapi nyampe ke sana sama Jokowi, sama UGM itu kan diterima, ada rektor, ada wakil rektor, ada semua lengkap. Wakil rektornya Bang. Rektornya enggak katanya. Oh, rektornya nggak ada. Tapi wakil rektornya itu banyak. Mm-mm. Cuma iya, satu iya. orang. Itu kan semua sudah menunjukkan yang mestinya ya, Mm-mm. bahwa iya sih, taruhlah lo menuduh bahwa UGM itu bermain gitu ya, tapi Anda berhadapan dengan satu institusi yang kompak. Iya. Jadi nggak ada tuh. Sementara itu ada seorang dosen UGM yang bilang, emang sih kacau nih. UGM tuh kacau, orang Kacau tuh. ada penyusup ya yang Kayak gitu-gitu kayak misalnya. gitu. Ini kan nggak ada. Iya. Jadi itu udah jelas, sangat jelas. Polisi udah bilang ini asli. Pun kalau UGM ternyata berbohong juga itu berpengaruh dong ke nama baik mereka gitu. Oh, jelas. Parah, Hancur pasti Hancur. reputasinya. Makanya, Ya kan? makanya menurut saya Mereka nggak seberani itu gitu loh buat. siapanya? Maksudnya UGM tuh nggak bakal ngelakuin hal gila yang Betul, nggak iya mungkin. kan? Nggak Kayak- Nggak mungkin, dan orang udah bilang ini kan mestinya udah terjadi sejak tahun 2005 ketika dia maju sebagai wali kota Solo. Tahun 2012 ketika dia maju sebagai gubernur DKI. Terus 2014 sebagai presiden kan? Presiden, iya, iya. Ya masa nggak ketahuan sih di rangkaian pemilihan Iya. tersebut. Iya. Jadi mestinya mereka udah tahu dari lama nih. Hmm. Cuman barangkali saya nggak tahu apa yang mengacaukan pikiran mereka ya. Hmm. Kayak memang ada teori-teori yang bilang bahwa kalau lo udah yakin dengan sesuatu, lo akan mati-matian mempertahankan keyakinan lo. Iya, tapi ini kan semua udah serba jelas. Ini udah jelas ya. Ini bukan soal bumi itu bulat atau Datar. datar, ya. Hah. Kalau sampai sekarang masih ada orang yang percaya enggak datar gitu ya, ngotot gitu Iya. ya. Ya udahlah. Oke. Oke. Tapi ini kan sampai ada pembuktian, ada polisi, ada pengadilan, bla bla bla. Masa lu nggak sadar sih bahwa ini akan mempengaruhi nasib kamu? Kamu Iya, iya. mungkin akan ditangkap gara-gara ini. Berbanding terbalik keluarga lo gimana gitu. Keluarga lu gimana? Nanti kayak dokter Tifa lagi. Saya seorang ibu. Heeh. Takutnya gitu kan. Nah, jadi mestinya dia udah sadar sejak lama. Tapi sekarang kelihatannya nih dia udah sadar. Ini udah nggak mungkin, Sulit. sulit. Iya. Walaupun sebelum ngomong itu masih koar-koar soal ijazah palsunya ya. Maksudnya kayak kan dia masih koar-koar soal ya harusnya Pak Jokowi kasih aja lihat ijazahnya, abis itu case close gitu. Iya. Tapi abis itu saya nggak ikut-ikutan ya. Kayak ada Kayak jadi bingung kan. jiper. Hah? Gitu. Kok Jadi bisa? bukan kambing hitam. Tapi tadinya sejalan, sekarang lu aja deh, gua enggak ya. gue nggak mau lo ditangkap lo, jangan lo gitu. Loh. Lah. Jadi benar ya, selama 2 bulan sebagian orang bahkan meragukan apakah dia betul-betul sakit. Iya. Tapi dia, ya kita asumsikan benar lah ya.
dia sakit, dia nggak ngomong, dia nggak muncul gitu kan. Tapi kan akhirnya sakitnya juga udah selesai. Iya. Rumah sakit di Malaysia juga udah bilang, udah Pak. Misalnya udah sembuh kan. Udah 2 bulan. Dan dia pun juga bilang konteksnya 2 bulan, bukan bertahun-tahun yang Iya. lalu. Karena kalau ngelihat flashback bertahun-tahun yang lalu, ya lu bener lah lu ngomong gini gitu. Kan lu dari dulu ngomong begini. Lu sampai laporin kan yang mengatasnamakan TPUA sampai 2019 lu fitnah-fitnah Pak Jokowi gitu. Nah, fitnahnya banyak banget lagi. Jadi yang lucunya tuh ya dia bilang saya nggak ikut-ikutan karena 2 bulan. Iya Nggak kan ngomong tadi apa-apa. 2 bulan. 2 bulan. Bukan setahun yang lalu, bukan 5 tahun yang lalu. Masalahnya 2 bulan. 2 bulan diem terus nggak ikutan apa-apa. Jadi emang- sebelum 2 bulan, 2 bulan tuh artinya bulan apa sih? Sekarang Juli, Juni Mei. sama Mei. Mei sama Juni. April, Maret, Februari. Emang lo Nggak kira tahu. polisi sependek itu ngeliat rekam jejak lo cuma Cuma 2 2 bulan bulan, doang? ya. Kan yang kemarin-kemarin apa kabar? Udah lo maafin aja masih gitu kan, gak mungkin ya. Makanya netizen pas kan itu kan di repost ya Bang ya pernyataan yang Pak Egy Sujana ini nggak mau ikut-ikutan. Itu pada ketawa. Jadi banyak yang nge-stitch ketawa, Jadi Ada yang nge-tweet ya takut ya gitu. iya, ada yang Iya, nge-stitch emang ketawa. Ya mungkin emang yang terbaik tuh Pak Egy datang ke Solo, kali datang ke rumah Pak Jokowi. Iya. Maaf. Apa saya seorang suami. Oke. Apa enggak Bapak ajak Pak Jokowi makan apa gitu yang di Solo yang enak gitu. Apa? Ya Pak Jokowinya nggak mau lah. Udah sakit, Udah sakit iya, Ya. kid hurt. Iya, udah kid hurt. Ya, Gitu ya. gimana dong? Ya, semoga Pak Egy bisa Apa? jadi lebih baik lah. Enggak, kita harus selalu doakan yang terbaik Iya. lah. Doakan yang terbaik. Semoga ini pengalaman yang membukakan mata hati. Iya. Ya, jadi bahwa nggak perlulah saling-saling fitnah, saling-saling Iya. menyebarkan kebencian, hoax, bla bla bla. Ya harganya emang bisa sangat mahal kan? Iya. Ya, begitulah. Kayak jangan suka sebar-sebarin hoax. Jangan ya. Jangan. Oke, mungkin itu Oke. aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya penonton ada ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Oke. Ngomongin Egy sih. Ngomongin Egy ya. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.